Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung manusia yang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia datang untuk memenuhi daripada seruan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan Islam, hendaklah ia menjaga salat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan, yaitu di masjid. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk nabimu jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya salat berjamaah di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah tersebut. Lalu apabila kamu salat di rumah-rumahmu sebagaimana perbuatan si fulan, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu. Jika kamu meninggalkan sunnah nabimu, maka sesatlah kamu. Tiada seorang laki-laki pun yang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke salah satu masjid kecuali Allah Subhanahu wa taala mencatat untuk setiap langkahnya satu kebaikan, meningkatkan baginya satu derajat, dan menghapuskan baginya satu kesalahan. Sungguh, ketika kita melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi SAW, tidak ada orang yang tidak pergi ke masjid kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya. Pada zaman baginda Nabi SAW, kebanyakan orang munafik pun tidak berani meninggalkan sholat berjamaah. Sungguh pernah ada seorang laki-laki uzur. Ia dipapa oleh 2 orang, lalu diberdirikan di dalam saf sholat. Lalu diriwayatkan pula, sungguh saya melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi SAW, tidak seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali orang-orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang sakit parah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh seseorang akan dipapa oleh 2 orang untuk sholat berjamaah. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kami jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya salat di masjid di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dari kitab At-Targhib. Faedah atau keuntungannya, hadirin yang mulia, para sahabat radhiyallahu anhum sangat menjaga sholat berjamaah. Mereka berusaha keras agar bisa sholat berjamaah. Meskipun sakit dan harus dipapa oleh orang lain, bagaimana mungkin mereka tidak mempedulikannya? Sedangkan baginda Nabi SAW sendiri sangat menjaga sholat berjamaah. Ketika beliau sakit parah menjelang akhir hayatnya, beliau berkali-kali pingsan dan berkali-kali meminta air wudhu. Akhirnya dengan susah payah beliau dapat berwudu. Kemudian beliau pergi ke masjid dengan dipapa oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu dan seorang sahabat lain, karena kaki beliau tidak bisa menapak dengan baik. Atas kehendak beliau, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengemari sholat berjamaah. Kemudian baginda Nabi SAW menyertai sholat berjamaah. Dari kitab Sahih Bukhari Muslim, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beribadahlah kepada Allah seolah-olah Dia di hadapanmu dan seolah-olah kamu melihatnya. Anggaplah dirimu termasuk dalam daftar orang-orang yang sudah mati, tidak merasa sebagai orang yang masih hidup, sehingga tidak gembira karena sanjungan dan tidak sedih karena cacian. Selamatkanlah dirimu dari doa buruk orang yang dizalimi. Berusahalah agar tidak meninggalkan sholat subuh dan isya berjamaah, meskipun harus pergi dengan merangkak di atas tanah. Hadis yang lain menyebutkan bahwa sholat subuh dan isya sangat membebani kaum munafik.
Seandainya mereka tahu betapa banyak pahala salat berjamaah subuh dan isya, niscaya mereka akan berusaha untuk salat berjamaah meskipun harus merangkak. Dari kitab At-Targhib, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar fadilah atau keuntungan daripada salat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah awal waktu di masjid dan ketika azan dikumandangkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita yang udah sholat berjamaah ke masjid senantiasa ada fikir, ada risau untuk mengajak saudara-saudara kita duduk dalam satu majelis ilmu, lalu mengajaknya untuk menunaikan daripada sholat berjamaah. Begitu banyak sekali keuntungan-keuntungan dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang senantiasa menjaga salat berjamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan nilai manfaat, semangat kita untuk senantiasa menjaga salat berjamaah. Semoga kawan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberkahkan rezekinya, diberkahkan umurnya, dan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.